Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Desti Arini. Oke, di video kali ini aku mau kasih 7 tips cara mengawetkan daging yang bisa awet berbulan-bulan. Oke, untuk kalian yang mungkin butuh informasi ini, jangan lupa stay tune di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you! Oke, nah ini bentar lagi kan mau ada Idul Adha. Nah tentunya nanti stok daging kita akan berlimpah. Nah itu nanti akan menjadikan kita riwah dalam hal penyimpanan. Tentunya kalau kita nyimpannya nggak benar dan pengawetannya juga nggak benar, tentunya daging itu nanti akan memiliki daya simpan yang pendek waktunya. Nah maka dari itu di sini aku mau kasih 7 tips cara pengawetan daging yang bisa awet berbulan-bulan. Nah tentunya ini juga nggak jauh beda dari daging-daging yang akan digunakan nanti, misalnya daging ayam, sapi, ataupun daging kambing. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus memilih daging yang sehat, tentunya daging yang segar. Kenapa? Ya karena kita tujuannya pengen mengawetkan daging supaya awet berbulan-bulan. Nah kalau daging itu udah nggak layak dikonsumsi, itu juga kenapa gitu kita nyimpen daging atau ngawetin. Nah ini yang tips pertama adalah kita harus memilih daging yang sehat atau yang segar. Ciri-cirinya daging segar itu adalah yang pertama, dia itu masih berwarna merah. Yang kedua adalah dia itu nggak ada lendir sama sekali. Yang ketiga adalah ciri-cirinya dia itu masih memiliki bau khas dari daging. Nah kalau misal kalian nanti waktu Idul Adha, setelah Idul Adha kan nanti banyak daging kan, stok daging. Nah kalian tuh pilih mana daging yang layak untuk disimpan dengan ciri-ciri yang aku sebutin tadi. Ada 3, yang warnanya merah, masih berwarna merah, nggak ada lendir, sama masih memiliki aroma dari daging. Nah kalau misalnya nggak ditemukan dari ketiga komponen ini, maka daging itu udah nggak layak untuk dikonsumsi. Ya cepet-cepet aja untuk dimasak gitu, nggak usah disimpan karena mungkin daya simpannya udah pendek gitu. Nah itu yang tips yang pertama. Nanti pasti kalau bakal ketemu banyak daging itu kalian pasti banyak menemui daging-daging yang mungkin warnanya itu ada yang segar, masih merah, ada yang mungkin gelap, pucat. Nah itu sebenarnya ada keanehan-keanehan daging. Nah itu aku udah bahas di video aku selanjutnya tentang keanehan atau anomali daging. Oke, nah itu kenapa kok bisa gelap, aku ceritain sedikit ya, kenapa daging itu kok bisa warnanya gelap terus ada yang pucat. Itu karena ternak itu nggak diistirahatkan dulu ketika akan dipotong. Jadi misal besok dipotong, nah dia itu bisa didatangkan itu ya waktu hari H, kalau enggak ya hamin berapa jam gitu. Nah itu sebenarnya ngaruh banget di kualitas daging, terutama di warna dan keempukan daging. Lanjut ke tips yang kedua. Tips kedua adalah kalian harus memotong daging sesuai ukuran yang pengen kalian konsumsi. Misalnya pengen diolah menjadi olahan yang simple ya, jadi potongannya itu sesuaikan sama konsumsi kalian itu seberapa gitu. Jadi setelah kalian memilih dan memilah daging yang layak untuk disimpan, yang selanjutnya kalian harus memotong sesuai kebutuhan atau konsumsi. Jadinya ketika daging itu disimpan, dia tidak akan riwah ketika dikeluarkan dan dimasukkan dari kulkas atau freezer kayak gitu. Jadi menghemat energi kita dan menghemat tenaga kayak gitu. Tips yang ketiga adalah pisahkan antara daging dengan jeroan. Ini kenapa penting? Karena aku masih lihat banyak yang nyampur gitu. Kalau dia nyimpannya itu masih mencampur antara daging dan jeroan. Nah seharusnya itu harus diperhatikan karena jeroan sendiri itu memiliki tingkat kerusakan yang lebih tinggi. Dia itu cepat rusak sifatnya dari jeroan. Nah ketika dia disimpan bareng sama daging, nanti takutnya si daging itu juga akan memiliki kerusakan yang cepat. Nah jadinya malah nggak awet berbulan-bulan karena pengaruh dari percampuran jeroan. Nah ini sebenarnya untuk penyimpanan jeroan dan daging ini kita pisahkan menjadi 2 bagian atau 2 kemasan, sehingga tidak dijadikan satu ataupun juga tidak dijadikan satu freezer. Mungkin jeroannya bisa langsung diolah gitu,
terus dagingnya bisa diawetkan. Nah, ini penting kenapa daging dan jeroan harus dipisahkan, karena ketika tidak dipisahkan maka akan terjadi kontaminasi silang, yaitu antara daging dan jeroan. Walaupun dijadikan satu freezer dalam wadah yang berbeda, itu juga akan tetap terjadi kontaminasi silang. Nah, itu sebaiknya ditaruh di freezer yang berbeda atau dalam penyimpanannya itu dibedakan, sehingga tidak bercampur jadi satu wadah dan dalam satu ruangan. Oke, lanjut tips yang keempat, yaitu menyimpan daging dalam plastik food grade. Nah, ini kalian kalau yang bingung plastik food grade itu apa? Plastik food grade itu plastik yang memiliki standarisasi khusus yang bisa dijadikan acuan untuk kelayakan dalam penyimpanan hal apapun, misalnya penyimpanan barang, daging, terus biji-bijian, buah, kayak gitu. Nah, kalian bisa searching aja contoh atau ciri-ciri plastik food grade, itu banyak di Google. Nah, terus untuk nyimpan daging itu dihindari pakai kantong plastik atau kantong kresek yang warna-warni. Itu nggak tahu, pokoknya itu sangat dilarang karena mungkin bahan kimia atau bahan-bahan dasar yang dibuat dari kantong plastik itu kan mungkin bisa berbahaya ya untuk mengkontaminasi daging. Terus kan kita konsumsi juga dagingnya, nah itu mungkin juga akan berpengaruh panjang gitu. Makanya itu dihindari banget jangan pakai kantong kresek atau kantong plastik warna-warni, itu sangat dilarang. Nah, terus kalau misalnya kalian yang nggak mau ribet, pokoknya pengennya simple-simple, apa sih harus pakai food grade kayak gitu, nah kalian bisa pakai wadah plastik, pokoknya wadah plastik yang kalian punya, terus kalian tutup rapat itu dagingnya, terus baru kalian masukkan ke tempat penyimpanan. Oke, tips yang kelima adalah kalian harus masukkan dan keluarkan daging dari kulkas itu dalam posisi atau step yang bertahap, nggak langsung ditaruh di freezer kayak gitu. Nah, yang sebelumnya itu setelah hewan dipotong itu, hewan itu mengalami proses rigor mortis. Rigor mortis itu proses perubahan dari otot menjadi daging. Nah, itu kalau kita nggak nunggu daging itu dalam proses rigor mortis, itu nanti daging itu akan keras atau alot. Nah, karena rigor mortis itu kan prosesnya lumayan makan waktu. Nah, seharusnya itu ditunggu dulu karena kita kan pengennya mendapatkan daging yang kualitasnya empuk, bagus kayak gitu. Makanya harus menunggu proses rigor mortis. Nah, terus dimasukkan ke dalam kulkas dalam proses yang bertahap. Kenapa? Ya ini karena untuk menjaga kualitas dari daging. Kita masukkan nggak langsung ke freezer ya. Kita bertahap dulu, kita masukkan daging itu ke refrigerator. Refrigerator itu yang bagian dari kulkas yang space-nya paling gede, paling luas. Nah, dimasukkan ke situ dulu sekitar 24 jam atau sehari. Nah, setelah di refrigerator itu baru boleh dimasukkan ke freezer. Nah, habis itu ketika kita mau ngambil daging itu lagi, itu juga harus dilakukan proses yang bertahap seperti kita memasukkan daging itu dari freezer, harus ke refrigerator dulu, habis itu baru boleh dikeluarkan dan diolah. Kenapa kok ribet banget kayak gitu? Ya tujuannya kan kita pengen mengawetkan daging dalam kurun waktu yang lama kayak gitu, yang bisa berbulan-bulan. Nah, tentunya langkah-langkahnya ya juga harus tepat, benar dan baik, gak ngasal gitu. Kalau misalnya pengen pengawetan dengan jangka waktu yang 1 hari 2 hari, ya udah nggak usah yang ribet-ribet seperti ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa dijadikan panduan sih, seberapa pun waktu yang kita inginkan untuk mengawetkan daging itu juga akan dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang aku sebutin tadi, tips-tips tadi. Nah, itu kenapa kok kita harus melakukannya bertahap, karena daging itu bisa mengalami temperatur shock kalau misal kalian langsung taruh di freezer karena kan suhunya kan tinggi. Tips yang keenam adalah menyimpan daging dengan suhu yang tepat. Nah, ini penting banget. Nah, daging yang disimpan di refrigerator itu dia bisa bertahan dalam kurun waktu 3-4 hari. Sedangkan daging yang disimpan di dalam freezer, yang dari refrigerator ke freezer, nah itu bisa bertahan sekitar 6 bulan dengan suhu minimal 100 di bawah 180 derajat Celcius. Karena dalam suhu segini itu daging itu kan mengalami pembekuan. Daging itu beku. Nah, ketika daging beku maka dapat meminimalisir
mikrobia dapat tumbuh di dalam daging itu. Kalau misalnya kita nyimpennya cuma di refrigerator aja, itu cuma tahan 3-4 hari. Nah, tujuannya kalau kita pengen mengawetkan daging berbulan-bulan kan tentunya stepnya yang udah aku jelaskan tadi kan, dari refrigerator terus baru ke freezer. Cara pengeluarannya juga sama, harus dari freezer ke refrigerator baru boleh diolah kayak gitu. Oke, ya, tips yang terakhir atau yang ketujuh adalah jangan melakukan pengembalian daging beku yang telah encer, yang udah dikeluarkan, kan beku kan, terus dikeluarkan dari kulkas, terus dia udah encer. Nah, itu nggak boleh dimasukkan lagi ke dalam kulkas, karena itu akan mempercepat pembusukan dari daging. Kenapa? Karena dalam proses pembekuan keencer itu, dia memberi peluang yang besar untuk mikrobia bisa tumbuh di daging itu. Dan kalau dimasukkan lagi, itu bakal nggak ngefek gitu. Walaupun diawetkan dalam kulkas yang lama, tapi itu udah memberi celah mikrobia untuk bisa tumbuh, sehingga proses pembusukannya itu semakin cepat kayak gitu. Nah, ini aku ada tips sedikit. Nah, untuk kalian biasanya kalau punya daging itu kan sebelum dimasukkan freezer atau dimasukkan kulkas atau pengen diolah itu kan dicuci dulu. Nah, itu sebenarnya jangan dicuci ya, karena ketika daging itu dicuci maka proses terkontaminasinya daging itu oleh bakteri atau mikrobia itu semakin besar, entah dari sumber dari tangan kita ataupun dari air sumber yang kita buat untuk nyuci itu. Nah, apalagi ketika kita dapat daging kurban nih, daging sapi, nah itu kita cuci, terus habis itu kita awetkan di kulkas, kita taruh kulkas, nah itu malah akan terjadi freezer burn. Itu kenapa nggak boleh dicuci? Karena dengan pencucian pun itu nggak bisa menghilangkan bakteri atau mikrobia yang ada di dalam daging. Itu caranya supaya bisa menghilangkan itu, ketika masak kita harus benar-benar memasaknya dengan baik dan benar, dengan suhu yang tinggi dan dengan proses memasak yang lama kayak gitu. Jadi nggak dengan mencuci terus bakteri dan mikrobia hilang, itu enggak. Maka itu harus perlu diperhatikan. Sebentar lagi kan mau Idul Adha, banyak daging kurban, banyak daging sapi, kambing yang mungkin akan menjadi stok berhari-hari setelah Idul Adha. Nah, itu harus diperhatikan. Oke teman-teman, sekian dulu sharing ilmu kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa lakuin tips yang aku berikan ini ke daging-daging yang udah kita dapatkan nanti ketika Idul Adha. Dan semoga ini bisa membantu permasalahan kita semua ya. Oke, semangat dalam menjalani hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum.